Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Kita hari ini akan belajar ke tema 1, subtema 3, pembelajaran 3. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak ibu, coba perhatikan gambar berikut. Ini adalah jembatan Suramadu. Di manakah jembatan Suramadu? Ayo, siapa yang tahu di mana jembatan Suramadu? Jembatan Suramadu itu berada di antara Pulau Jawa dan Pulau Madura. Suramadu adalah kepanjangan dari Surabaya dan Madura. Dulu untuk mencapai Pulau Madura harus melewati Selat Madura. Namun sekarang ini berkat kemajuan pembangunan nasional telah dibangun jembatan Suramadu yang melintasi Selat Madura dan menghubungkan Surabaya dengan Madura. Dengan demikian, untuk mencapai Pulau Madura bisa melalui perjalanan darat. Tepatnya itu ya di antara Pulau Jawa dan Pulau Madura. Makanya disebut Suramadu, artinya Surabaya Madura. Indonesia merupakan negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia. Hampir 2/3 wilayahnya merupakan lautan. Antara pulau satu dengan pulau yang lain disatukan oleh laut. Anak ibu coba perhatikan gambar berikut. Ini adalah kepulauan Indonesia. Yang warna biru gelap itu adalah laut, ya, seluruhnya laut. Wilayah Indonesia yang berupa kepulauan antara pulau satu dengan yang lainnya disatukan oleh laut mengakibatkan bervariasinya potensi yang dimiliki. Potensi besar laut Indonesia itu apa aja ya? Coba perhatikan gambar di sini. Potensi besar laut Indonesia itu seperti ikan. Indonesia tuh punya berbagai macam ikan. Terus ada garam, ada minyak, ada rumput laut, ada terumbu karang. Kondisi geografis sebagai negara maritim dan kepulauan membawa banyak keuntungan bagi bangsa Indonesia. Banyak jenis pekerjaan yang bisa diusahakan untuk menunjang kehidupan masyarakat Indonesia melalui kekayaan laut. Nah, berikut adalah jenis pekerjaan yang memanfaatkan sumber daya laut, seperti petani garam, pemandu wisata, petani rumput laut, usaha pariwisata seperti resort ya, itu ada di gambar, terus nelayan, pertambangan minyak, jasa pelayaran seperti transport ke luar kota atau ke luar negeri. Pedagang ikan bisa ya, atau pedagang cedera mata. Terus budidaya karang, mutiara, itu adalah jenis pekerjaan yang ada memanfaatkan sumber daya laut. Letak geografis Indonesia sebagai negara maritim, kira-kira ada nggak dampak negatif atau dampak positifnya? Nah, kalian di sini bisa lihat dampak dari letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim. Misalnya, komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah, baik antar warga negara Indonesia maupun orang Indonesia dengan warga asing. Terjadinya pembauran, percampuran atau peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar bangsa. Tapi tidak boleh merubah budaya yang asli kita ya, walaupun kita melebur dengan warga selain Indonesia. Selanjutnya,
Munculnya perkampungan etnis seperti pecinan atau kampung Arab. Di Indonesia sudah ada di mana-mana ya, terutama di kota-kota besar ya, seperti di Jakarta, Bandung, Surabaya ada pecinan atau Arab. Terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah maupun negara lain. Tapi perilakunya harus tetap sesuai dengan budaya kita ya. Yang kemudian terjadinya perpindahan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Kalau ini terjadinya perpindahan ilmu, banyak nilai dampak positifnya untuk kita ya, masyarakat kita jadi lebih pandai karena ada pertambahan ilmu dan teknologi. Keberagaman yang disebabkan adanya perbedaan antara satu dengan yang lain tidaklah menjadi pemecah dan perenggang, namun justru menjadi pemersatu karena antara yang satu dengan yang lain bisa saling melengkapi. Hal ini sesuai dengan semangat persatuan dan kesatuan seperti pencerminan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila persatuan Indonesia, juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tahukah? Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikut. Di situ ada gambar penyaluran sumbangan untuk bencana alam. Kira-kira sesuai dengan sila keberapa ya perilaku yang seperti ini? Membantu korban bencana termasuk pengamalan sila kedua, dan perilaku tersebut juga untuk menjaga persatuan yang berarti juga pengamalan sila ketiga. Alhamdulillah, akhirnya kita bisa menyelesaikan materi pembelajaran hari ini. Semoga kalian paham dan semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya.